Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilman wa amalan ya rabbal alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Allah mudahkan kita untuk hadir di majelis ilmu, majelis belajar bahasa Arab online Al-Insan. Semoga nikmat untuk terus hadir di majelis ilmu senantiasa Allah berikan kepada kita, sehingga kita menjadi muslim yang terus berbenah diri ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan teruntuk kepada Nabi kita, Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salawat dan keselamatan juga tercurahkan kepada para keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, para tabi'in dan orang-orang yang mengikuti beliau sampai akhir zaman nanti. Baik, alhamdulillah, pada malam hari ini kita masuk di pertemuan kita yang ke-46. Tidak terasa sudah 45 pertemuan berlalu sebelumnya. Ini menjadi tanggung jawab baru buat antum, karena antum harus memurajaah pelajaran, mengulang-ulang pelajaran yang sudah antum dapatkan sebelumnya. Alhamdulillah, di program belajar bahasa Arab online ini kita memberikan beberapa fasilitas yang bisa membantu antum untuk memurajaah. Di antaranya antum bisa memanfaatkan fasilitas rekaman, kemudian juga ada fasilitas ujian. Ini merupakan bentuk murojaah juga, supaya antum mengulang-ulang pelajaran yang telah didapatkan. Dan hasil dari ujian itu bisa antum jadikan cermin bagaimana antum seharusnya belajar dan memperbaiki kualitas belajar antum terus ke depannya, sehingga menjadi pembelajar bahasa Arab yang baik nanti hasilnya. Amin ya rabbal alamin. Kami dari panitia tak bosan-bosan mengingatkan kepada antum semuanya
untuk senantiasa memperhatikan tata tertib majelis online yang telah kita sepakati sebelumnya. Di antara yang paling utama yang terus kami ingatkan adalah antum harus tawadjuh di dalam belajar di majelis online ini. Dan tawadjuh antum bisa dilihat dengan kehadiran, juga dengan antum aktif di dalam pembelajaran dan juga on cam, ya, bertanya kepada mudaris Al-Ustaz Ami Ahmad hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Itu merupakan bentuk perhatian terhadap pembelajaran yang beliau sampaikan. Dan kami juga tak bosan-bosan mengingatkan untuk antum semuanya agar menggunakan nama sesuai dengan nama yang antum daftarkan di majelis online ini. Baik, karena Ustadz Ami Ahmad telah hadir di antara kita pada majelis online ini, oleh karenanya antum persiapkan alat tulis, kitab dan modulnya, persiapkan diri untuk belajar, jadilah gelas yang kosong untuk bisa menampung banyak ilmu yang diberikan oleh Ustadz Ami Ahmad hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Kepada Ustadz Ami Ahmad, waktu dan kesempatannya kami persilahkan. Falyatafaddal mashkura. Baik, terima kasih Ustadz Rifki. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih mubarakan alaih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Sepertinya ada yang masih menyala ya, mic-nya mohon dimatikan dulu. Baik. Langsung saja kita lanjutkan pembahasan materi kita. Seperti yang sudah saya sampaikan kemarin, malam ini kita akan mempelajari ya tentang jamak muannats salim. Jamak muannats salim. Di mana jamak muannats salim ini merupakan isim yang terakhir, yang ke-9 yang disebutkan di dalam kitab Del ini ya. Jadi dengan mempelajari mempelajari jamak muannats salim ini berarti kita sudah mendapatkan semua ya dari isim-isim mufrad, isim-isim mu'rab. Ya, isim-isim mu'rab. Nah. Baik. Sebelumnya saya nyuwun tanya dulu dengan Pak Agus Lim. Mohon disebutkan i'rab dari isim mutsanna, Pak Agus Lim, monggo. Isim mutsanna. Nama Ustaz. Isim musanna marfu bil alif. Baik. Mansub dan kasroh bil ya. Satu saja ya. Mansub bil ya, majrur bil ya. Baik, insyaallah. Nah. Nanti misalnya ada ujian menyebutkan i'rab itu harap disebutkan masing-masing. Ya, tidak boleh menggunakan istilah mansub wa majrur gitu, tidak boleh. Masing-masing ya. Kalau ada yang menyebutkan secara bersamaan nilainya kurang.
Ya, Tidak Ustaz. salah Terima tapi kasih. nilainya kurang ya. Untuk yang ujian sebelum-sebelumnya itu masih saya tolerir. Nah, baik, khair insyaallah. Dengan Pak Eri, moga Pak Eri mohon disebutkan i'rab dari jamak mudzakkar salim. Marfu bil ya. Marfu. Marfu bil ya. Bukan ya Pak ya. Marfu, marfu. Marfu dengan apa? Jamak mudzakkar salim. Marfu bil wawi. Bil wawi, baik. Mansub. Mansub bil ya, majrur bil ya. Baik, itu ya. Tidak ada marfu dengan ya itu ya. Khair insyaallah. Marfu bil wawi, mansub bil ya, majrur bil ya. J. Kemudian dengan Hafid Akil. I'rab dari al-ismul ladzi la yansharif. Al-ismul ladzi la yansharif. Monggo. Marfu bidomah, mansub bil fathah, majrul bil fathah. Baik, khair insyaallah. Khair. Dengan Pak Budi, monggo Pak Budi, i'rab dari al-asmaul khamsah. Al-asmaul khamsah marfu bil wawi, mansub bil alif, majrul bil ya. Betul, khair insyaallah. Mabrur. Dengan Sarwa Edi, isim maksur munsharif, monggo. Isim maksur munsharif marfu bitoma al muqaddarah, mansub bil fathah al muqaddarah, majrur bil kasrah al muqaddarah. Baik, khair insyaallah. Firman, isim maksur ghairu munsharif. Marfu bid dhammal muqaddarah, mansub bil fathah al muqaddarah, majrur bil fathah al muqaddarah. Baik, khair insyaallah. Luar biasa. Dengan Pak Bayu, isim manqus Pak Bayu. Isim manqus marfu dengan ya. Tadi sudah saya bilang, tidak ada marfu dengan ya. Nah, berarti belum lulus Pak Bayu, ya? Jadi sebagai dalam tanda kutip teguran, ya, next tidak boleh lagi tidak hafal, ya, Pak Bayu, ya. Harus dihafalkan. Itu adalah rukunnya nahwu, i'rab itu, ya. Nah, berikutnya harap dihafalkan, harus sudah hafal semuanya. Bahaya kalau tidak hafal i'rab itu, ya. Itu rukunnya nahwu itu, i'rab itu, ya. Nah, Pak Murtaji, monggo Pak Murtaji. Isim manqus, i'rabnya. Marfu bidhamah al muqaddarah, mansub bil fathah, majrur bil kasrah al muqaddarah. Baik. Marfu bidhamah al muqaddarah, mansub bil fathah, majrur bil kasrah al muqaddarah. Berikutnya isim mufrad dengan Dias, silakan Dias. Isim mufrad. Marfu bil alif Ustaz. Dan majrur bil ya. Ya, itu isim musanna itu. Kembali Ustaz. Apa Ustaz? Belum ngikuti lagi. Baik, ya. Pertemuan berikutnya tidak boleh tidak hafal, ya. Harus dihafalkan. Saya sudah pernah menyampaikan, saya tidak mentolerir peserta tidak hafal i'rab. Kalau masalah yang lain-lain masih oke lah. Tapi kalau i'rab tidak boleh tidak hafal. Oke? 9 macam isim mu'rab itu nanti harus hafal. Baik. Dengan Kaisar, silakan Kaisar. Isim mufrad. Marfu bid dhammah, mansub bil fathah,
majrur bil kasroh. Baik, khair insyaallah. Marfu bid dhammah, mansub bil fathah, majrur bil kasroh. I'rabnya isim mufrad ini nanti merupakan standar. Ya, merupakan standar i'rab. Sehingga dinamakan tanda i'rabnya itu tanda asli. Ya, insyaallah nanti pada level-level berikutnya akan kita pelajari itu. Jadi alamatul i'rab, tanda i'rab itu ada yang asli, ada yang far'i. Ya, ada yang asli, ada yang far'i. Far'i itu cabang. Ya. Yang dijadikan patokan kalau pada isim itu adalah isim mufrad. Jadi yang merupakan tanda i'rab yang asli itu adalah marfu dengan dhamma, mansub dengan fathah, majrur dengan kasroh. Kalau ada i'rab yang marfu'nya tidak dengan dhamma, berarti itu far'i. Kalau ada mansub tidak dengan fathah, berarti itu far'i. Begitu pula kalau tidak majrur dengan kasroh, berarti itu far'i. Contoh misalnya isim mutanna. Isim mutanna kan marfu'nya dengan alif. Berarti tanda i'rab marfu' alif itu namanya tanda far'i, cabang. Begitu pula mansubnya dengan ya, berarti itu far'i karena yang asli adalah mansub dengan fathah. Ya. Majrurnya juga dengan ya, berarti juga far'i karena yang asli majrur adalah dengan kasroh. Ya, nah itu untuk wawasan dulu. Jadi alamatul i'rab itu ada yang asliyah, ada yang far'iyah. Ada yang asli, ada yang far'i. Baik. Kalau istilah kita itu yang asli itu ya yang ori begitu ya. Yang ori, kalau yang far'i itu yang KW. Gitu, istilahnya begitu. Satu lagi isimnya dengan fathi, fathi atala. Jamak taksir, i'rabnya apa? Apa? Jamak taksir. Yeah. Marfu bid dhammah, mansub bil fathah, majrur bil kasroh. Iya betul, sama dengan isim mufrad ya. Sama dengan isim mufrad. Berarti nanti tanda-tanda i'rab yang ada pada jamak taksir itu adalah asli semua. Ya, asli semua karena sama dengan isim mufrad. Nah, dalam satu isim terkadang ada yang gabungan antara yang asli dan yang far'i. Ya. Misalnya nanti pada jamak muannats salim yang akan kita pelajari nanti, itu nanti untuk marfu' dan majrurnya asli. Karena nanti marfu'nya dengan dhamma, majrurnya dengan kasroh. Tapi mansubnya itu dia far'i karena mansubnya dengan kasroh. Tidak dengan fathah. Ya. Jadi nanti jamak muannats salim itu tidak mengenal fathah. Ini harap dipegang selalu. Jadi jangan sampai menasobkan atau memansubkan jamak muannats salim dengan fathah. Tidak ada fathahnya. Adanya dhamma, kasroh, kasroh. Begitu ya? Baik. Silakan dibuka dulu untuk muqarrarnya biar tahu nanti letak pembahasannya jamak muannats salim ya. Lanjutannya yang kemarin. Itu ada gambar ikhwit gitu ya. Senengannya antum semua itu ya. Ya, ada gambar akhwat gitu ya. Baik, insyaallah. Jadi pada bagian yang ba itu kita mempelajari ya, yaitu jamak muannats salim. Setelah kita sudah tahu letak muqarrarnya, pembahasannya, materinya ya. Sekarang kita beralih ke modulnya dulu. Silakan dibuka modulnya halaman 67. Halaman 67 tentang jamak muannats salim. Baik. Harap ingat, jamak muannats salim ini merupakan salah satu dari 9 macam isim mu'rab. Ya, istilahnya jamak muannats salim. Namanya saja jamak, berarti banyak, lebih dari 2. Mu'annats berarti untuk jenis perempuan, mu'annats.
dan salim. Salim itu artinya selamat, berarti tidak mengalami kerusakan dari bentuk mufradnya ketika berubah menjadi jamak. Istilah salim itu adalah lawan dari taksir, ya. Istilah salim itu lawan dari taksir. Jadi nanti jamak muannats salim itu memiliki rumus yang jelas, sama halnya seperti jamak mudzakkar salim, ya. Baik, saya bacakan, harap diperhatikan. Semuanya tawajuh, ya. Soal ketiga, apa yang dimaksud dengan jamak muannats salim? Apa yang dimaksud dengan jamak muannats salim? Jawab, jamak muannats salim, ya, jamak muannats salim adalah isim jamak untuk sesuatu yang muannats. Ya. Di situ saya mengatakan isim jamak karena maksudnya isim gitu, ya, bukan fi'il. Bukan istilah yang isim jamak yang saya terangkan kemarin itu. Ya. Nah, supaya menghindari kerancuan, mungkin antum bisa tambahkan isim berbentuk jamak, mungkin begitu maksudnya, ya. Nanti dikira isim jamak yang kemarin yang qaumun itu. Bukan itu maksud saya. Jadi jamak muannats salim adalah isim berbentuk jamak untuk sesuatu yang muannats dan selamat, yakni tidak mengalami kerusakan. Yakni saat berubah dari mufrad menjadi jamak, isim ini tidak mengalami kerusakan bentuk karena memiliki rumus atau pola perubahan. Jadi ada rumusnya. Rumusnya bagaimana? Itu rumus jamak muannats salim adalah dari bentuk mufradnya ditambah alif dan ta di belakangnya. Jadi nanti bunyinya atun, atun, atun. Itu adalah jamak muannats salim. Kalau jamak mudzakkar salim kan berakhiran wawun nun. Ya, jadi bunyinya una, una, una. Kalau marfu, kalau mansub dan majrur berbunyi ina, gitu ya. Karena mansub dan majrurnya dengan ya. Contohnya itu harap diperhatikan. Muslimatun itu satu muslimah. Muslimatun satu muslimah. Jamaknya menjadi muslimatun. Itu artinya para muslimah. Ya, jamak-jamak muannats salim ada banyak sekali di dalam Al-Qur'an. Ya, nah, muslimatun, mu'minatun, qanitatun, taibatun, thayyibatun. Nah, itu ya. Banyak sekali di dalam Al-Qur'an. Tholibatun, satu murid perempuan, satu siswi. Kalau banyak siswi, banyak murid perempuan, dijadikan jamak muannats salim. Menjadi tholibatun. Tholibatun. Kemudian mudarrisatun, satu guru perempuan, dijamakkan menjadi jamak muannats salim mudarrisatun. Sampai di sini bisa dipahami, ya? Ya. Tolong yang mic-nya belum di-mute, tolong di-mute dulu. Seperti ada yang masih bersuara. Ya. Nah, baik, kita lanjutkan sekarang. Mohon diperhatikan. Jamak muannats salim merupakan isim yang terakhir, yang ke-9 dari 9 macam isim mu'rab dalam ilmu bahasa Arab. Ya, berarti sudah khatam. Tapi yang tadi i'rabnya belum hafal, belum khatam itu, ya. Nah, baik, harus dihafalkan i'rabnya. I'rab jamak muannats salim adalah sebagai berikut. Yaitu i'rabnya saya berikan di situ, harap dihafalkan. Jamak muannats salim marfu' bid dhamma, mansub bil kasroh, majrur bil kasroh, tidak mengenal fathah. Ya, tidak ada fathahnya. Jadi adanya dhamma, kasroh, kasroh. Baik. Jadi misalnya tadi muslimatun itu marfu', ketika mansub muslimatin. Majrur juga sama, muslimatin. Lantas bagaimana membedakan muslimatin itu tadi mansub atau majrur? Dilihat amil-amilnya. Dilihat faktor-faktor yang masuk kepada isim tersebut. Wadih, insya Allah, ya, bisa dipahami. Nah,
Nah, sekarang ada beberapa catatan, ini sangat penting catatan-catatan ini. Ya, harap diperhatikan, saya bacakan. 1. Hanyalah disebut jamak muannats salim apabila huruf alif ta yang di ujung kata merupakan huruf tambahan yang menjadi rumusnya. Adapun jika huruf alif ta tersebut merupakan huruf asli dari kata, huruf asli bukan huruf tambahan yang merupakan rumus, maka tidak disebut sebagai jamak muannats salim, melainkan bisa jadi merupakan jamak taksir. Nah ini, jadi harap diperhatikan. Dikatakan jamak muannats salim itu apabila huruf alif ta-nya itu huruf alif ta tambahan, bagian dari rumus. Gitu ya. Ada ternyata lafat-lafat yang juga berakhiran alif ta, tapi alif ta-nya itu bukan alif ta rumus, melainkan alif ta asli. Maka kalau alif ta-nya asli itu bukan jamak muannats salim. Halaman setelahnya monggo dilihat. Ada contohnya di situ. Halaman 68. Itu contohnya ya. Kata sautun artinya suara. Sautun itu jamaknya adalah aswatun. Aswatun. Alif ta-nya itu asli. Bukan alif ta rumus. Waktun artinya waktu. Jamaknya adalah auqotun. Auqotun. Alif ta-nya juga alif ta asli. Dan baitun di sini artinya bait syair, bukan yang artinya rumah. Kalau baitun yang artinya rumah nanti jamaknya buyutun. Kalau baitun yang syair itu jamaknya abyatun. Abyat ya, dengan akhiran alif ta, tapi itu alif ta-nya juga asli, bukan merupakan rumus. Keterangannya di situ, ini semuanya bukan jamak muannats salim, melainkan jamak taksir. Apa perlunya kita mengetahui, oh ini bukan jamak muannats salim ini, tapi ini adalah jamak taksir. Apa pentingnya mengetahui itu? Menentukan i'rabnya, yaitu terutama pada mansubnya. Ya, kalau jamak taksir kan mansubnya dengan fathah, sedangkan jamak muannats salim mansubnya dengan kasroh. Misalnya nih ya, ceritanya misalnya gitu ya. Firman salah paham, dikira aswatun itu karena berakhiran alif ta dianggap itu sebagai jamak muannats salim. Akhirnya ketika Firman baca aswatun dalam kondisi mansub, dibaca aswatin. Oh. Begitu ya. Padahal itu bukan jamak muannats salim, melainkan jamak taksir. Kalau jamak taksir mansubnya dengan fathah, harusnya apa? Aswatan. Nah, begitu ya. Jadi sangat penting untuk mengetahui ya, lafadz yang berakhiran alif ta itu alif ta asli atau alif ta rumus. Harus dicek dulu. Jangan setiap mendapatkan alif ta kemudian langsung dihukumi sebagai jamak muannats salim. Ya, harus dicek dulu, hati-hati. Karena nanti berbeda pada kondisi mansubnya. Begitu ya? Nah, bagaimana kira-kira cara niteni kalau alif ta itu alif ta asli? Yaitu dengan cara seandainya alif ta itu dibuang, maka bunyinya jadi nggak jelas. Contoh lihat itu, aswatun misalnya alif ta-nya kita buang, jadinya aswa. Aswa itu apa? Kan nggak ada. Nah, gitu ya. Beda kalau tadi misalnya muslimatun, alif ta-nya kita buang, ya balik lagi menjadi muslimatun. Ya, balik lagi menjadi muslimatun. Begitu. Auqotun, alif ta kita buang, jadinya apa? Auqo. Apa itu auqo? Tidak ada. Jadi alif ta itu tidak bisa dibuang. Ini yang membedakan huruf asli dengan huruf zaidah, huruf tambahan. Ya, patokannya begitu. Namanya huruf asli itu tidak bisa dihilangkan. Kalau dihilangkan lafadznya jadi nggak jelas. Jadi rusak. Sedangkan kalau huruf tambahan itu bisa ada, bisa tidak ada, bisa hilang tanpa merusak lafadznya. Begitu ya? Baik, insyaallah. Misalnya kata mudarrisuna, jamak mudzakkar salim, wawununnya itu wawunun tambahan. Itu huruf ziyadah. Apa buktinya? Kalau wawunun itu kita buang, ya balik lagi menjadi mufrad mudarrisun.
ya, tidak merusak apa-apa. Begitu ya? Baik, sampai di sini bisa dipahami ya. Nah, nanti ada hal-hal yang kurang jelas bisa ditanyakan. Kita masuk pada catatan yang kedua. Terdapat lafadz-lafadz tertentu yang perubahannya dari mufrad ke jamak muannas salim mengalami sedikit kerusakan. Ada lafadz-lafadz tertentu yang begitu. Ya, perubahan dari mufrad ke jamak muannas salim ada sedikit kerusakan memang. Hanya saja yang seperti ini dimaafkan dan bentuk jamaknya tetap dikategorikan sebagai jamak muannas salim. Ya, tetap dikategorikan jamak muannas salim. Contohnya misalnya kata bintun artinya anak perempuan. Jamaknya apa? Banatun. Di mana letak kerusakannya? Huruf ba yang tadinya di kasroh ketika jamak menjadi di fathah. Huruf nun yang tadinya sukun ketika jamak menjadi fathah. Itu namanya kerusakan aslinya, ya kan? Tapi yang seperti ini dimaafkan. Ya, dimaafkan sehingga kata banatun nanti tetap dianggap sebagai jamak muannas salim. Contoh yang lain ukhtun artinya saudara perempuan, jamaknya adalah akhawatun. Ya, meskipun ada sedikit ya kerusakan ya ketika berubah, tapi tetap akhawat itu nanti masuk jamak muannas salim. Begitu pula kata ummun, ibu, itu jamaknya adalah ummahatun. Maka sering kita mendengar kata ummahat gitu ya. Misalnya ada kajian ummahat gitu ya. Ummahat itu adalah bentuk jamak dari ummun. Baik. Itu catatan yang kedua. Catatan yang ketiga, berbeda dari jamak mudzakkar salim yang khusus untuk akil, ya, jamak muannas salim bisa berlaku untuk akil dan ghairu akil. Ini harus diperhatikan. Jamak mudzakkar salim yang berbunyi una ya, itu syaratnya khusus untuk akil atau simpelnya adalah khusus untuk manusia. Jadi hewan, tumbuhan, benda-benda tidak ada yang menggunakan jamak mudzakkar salim. Tidak boleh. Ya, jamak mudzakkar salim itu khusus untuk manusia, khusus yang akil. Adapun kalau jamak muannas salim maka bisa akil, bisa ghairu akil. Tidak masalah. Contohnya di situ dua contoh. Yang pertama itu untuk yang akil, ya, tholibatun siswi, jamaknya tholibatun. Mudarrisatun guru wanita, jamaknya mudarrisatun. Ini adalah contoh yang akil. Kemudian contoh yang ghairu akil, sayyarotun menjadi sayyarotun. Itu adalah jamak muannas salim berakhiran alif ta. Alif ta rumus. Sa'atun menjadi sa'atun. Itu juga jamak muannas salim. Ya, sekali lagi ini adalah contoh yang ghairu akil. Baik, mafhum insyaallah ya. Nah, ini seputar pembahasan dari jamak muannas salim. Sebelum dilanjut, barangkali ada yang mau ditanyakan, monggo silakan. Apa Ustaz mau tanya? Ji, monggo. Untuk yang catatan nomor 1, itu kita membedakannya, ini kan sama-sama ada kerusakan Ustaz. Itu membedakannya masuk kategori muannas salim sama jamak taksir itu gimana Ustaz? Ya, baik. Kalau yang tetap dimasukkan ke dalam jamak muannas salim ya, itu tetap berakhiran atun ya, tetap bunyi belakangnya adalah atun meskipun ada sedikit kerusakan. Begitu Aulia ya. Nah, kalau yang jamak taksir itu tidak berakhiran atun. Kalau antum mendapati suatu lafaz ketika dari mufrad kepada jamak itu ada sedikit kerusakan, tetapi akhirnya tetap berakhiran alif dan ta, maka itu nanti masuknya tetap ke jamak muannas salim, bukan ke jamak taksir. Jadi dilihat ujungnya saja, Aulia ya. Nah, iya, baik, oke. Ada lagi, monggo silakan. Sampun cekap, insyaallah bisa dipahami ya.
Kalau begitu sekarang kita beralih lagi ke mukorornya. Moga dibuka mukorornya. Kita baca dulu hiwarnya itu sedikit ya. Hiwarnya kita baca dulu. Baik. Saya coba mulai dari dibaca dua kalimat. Yang pertama dengan Dr. Anang, silakan. Dua kalimat. Mic-nya belum nyala. Oh. Monggo. Man haula'il fatayatu ya Maryamu kunna zamilati. Siapa? Ketika membaca lafadz yang merupakan jamak muannats salim harus dikontrol panjang pendeknya yang belakang itu ya. Kalau antum bacanya zamilati berarti mufrad. Nah, padahal belakangnya kan panjang itu ya. Zamilati. Nah, begitu. Kalau cuma zamilati berarti mufrad. Enggak, Ustaz. Semoga diulang lagi. Kunna zamilati. Nah, gitu. Dipanjangkan belakang. Siapa para pemudi ini, wahai Maryam? Okay. Mereka teman-temanku. Betul, khair insyaallah. Nah. Man haula'il fatayatu ya Maryamu, siapa para pemudi ini, wahai Maryam? Hunna zamilati. Mereka adalah teman-teman perempuanku. Khair insyaallah. Al-fatayat nanti ada di itu ya, di itu. Latihan 1 itu adalah bentuk jamak dari fatatun, pemudi. Baik. Berikutnya dengan Muhammad Ihsan, silakan 2 kalimat berikutnya. Akhwatuhunna, na'am hunna akhwatun. Sebentar, pelan-pelan. Coba diulang lagi bacanya. Akhwatun hunna. Nah, diperhatikan. Membaca akhwat itu bedakan dengan akhwat versi bahasa Indonesia. Ya, kemarin kita ingatkan itu. Kata akhwat itu aslinya kho-nya di fathah akhwat, bukan akhwat. Nah, gitu ya. Siap. Kalau niatnya menyebut akhwat itu dalam bahasa Arab, maka harus benar. Harus akhwat. Tapi kalau niatnya dalam bahasa Indonesia, ya terserah sesuai dengan hurufnya gitu ya. Akhwat. Siap, Tapi kayak ada yang benar pakai fathah ya Ustaz ya? Pakai fathah kho-nya. Oke, siap Ustaz. Akhwatun hunna, na'am hunna akhwatun. Baik, monggo diartikan. Apakah ya, ini teman-teman perempuanmu? Maksudnya bukan teman-teman perempuan. Akhwat itu jamak dari ukhtun, artinya saudari. Oh iya, maksudnya di sini adalah apakah mereka bersaudari? Oke, siap Ustaz. Monggo. Apakah akhwatun hunna, apakah mereka bersaudari? Naam, hunna akhwatun. Benar, mereka bersaudari. Baik, betul, insyaallah. Kalau yang mudzakar itu kan ikhwatun itu ya. Innamal mu'minuna ikhwatun, nah itu bersaudara. Akhwatun bersaudari. Baik, insyaallah. Jazakallah Ustaz. Nggih, sami-sami. 2 kalimat berikutnya dengan Agus Suprapto, monggo silakan. Suaranya belum keluar. Monggo diam. Masuk Ustaz. Sudah, monggo. Ya. Man abuhunna Syaikhu Bilal ummuhunna ustadzati. Ustadzati, dalnya pendek.
Oh ya. Ustadati. Ummuhunna ustadati. Baik, moga diartikan. Siapa bapak-bapak mereka? Bapaknya banyak berarti. Oh, satu. Astagfirullah. Siapa bapak mereka perempuan? Iya, itu bersaudari tadi ya. Oh, bapaknya banyak begitu. Bapak mereka adalah Syekh Bilal. Ibu mereka ustadzahku. Betul, khair insyaallah. Kalau ditanya Bilalun itu kenapa marfu? I'rabnya. Isim alam, Ustaz. Isim alam itu bukan jawaban. Oh, bukan. Ya, isim alam itu tidak mempengaruhi i'rab. Kalau ditanya kenapa i'rabnya marfu, berarti dicari ada amil apa, ada kedudukan apa. Itu namanya ini i'rab. Nah. Kenapa Bilalun marfu? Mubtada khobar, Ustaz. Konsep mubtada khobar nih. Iya, tapi Bilalnya itu sebagai apa? Kenapa dia marfu Bilalnya? Bilal. Ngeblank apa Ustaz? Pak Agus Lim, bisa bantu Pak Agus Lim. Kenapa Bilalun marfu, Pak? Badal, Ustaz. Badal dari? Dari asyaikhu. Asyaikhu. Terus asyaikhu marfunya kenapa? Asyaikhu marfu karena sebagai mubtada, Ustaz. Sebagai mubtada. Khobarnya mana? Khobarnya Abu Hunna. Abu Hunna sebagai khobar. Baik. Kenapa Pak Agus Lim menentukan Abu Hunna sebagai khobar? Lupa lagi. Sibul jumlah. Nggih. Abu Hunna bukan, Ustaz. Bukan. Terus kalau begitu kenapa sebagai khobar? Apa ya kemarin? Apa Ustaz? Lupa, Ustaz. Insyaallah. Dokter Anang, bisa ini, Dokter Anang. Bisa bantu, Dokter Anang. Abu Hunna sebagai apa? Mic-nya, tolong mic-nya. Ya, Abu Hunna sebagai apa? Sebagai mubtada, Ustaz. Sebagai mubtada. Baik. Kalau begitu khobarnya mana? Asyaikhu. Asyaikhu sebagai khobar. Baik. Nah, khobar itu kan marfu. Makanya Bilalnya juga ikut marfu. Begitu Pak Agus Lim ya. Tadi jenengan terbalik Pak menentukan ya. Ya, Ustaz. Tidak ada faktor yang menjadikan khobarnya berada di depan. Menjadikan khobar berada di depan itu Pak, itu harus ada dalilnya, ada istilah kita itu dasar hukumnya apa, gitu ya? Ya, Ustaz. Di antaranya adalah apabila yang berada di depan adalah syibul jumlah. Jumlah. Sedangkan Abu Hunna itu konsep idhofa. Idhofa itu bukan syibul jumlah. Syibul jumlah itu jar majrur atau dhorof. Nah itu syibul jumlah. Okay? Jadi ya, Abu Hunna ini normal, artinya dia bisa menjadi mubtada dalam bentuk konsep idhofa. Kemudian asyaikhu sebagai khobar sekaligus sebagai mubdal, di mana khobar itu i'rabnya selalu marfu, sehingga Bilalun juga ikut marfu karena dia sebagai badal. Begitu Pak Agus Lim ya? Ya, sama siapa tadi? Agus. Terima kasih, Ustaz. Nah, ya. Agus harus banyak-banyak belajar mengidentifikasi kedudukan. Bahaya ini kalau dasar-dasar seperti ini masih belum mengerti ya. Ini sudah sangat dasar. Mubtada khobar itu harus sudah khatam. Ya, harus sudah khatam, tidak boleh tidak paham lagi. Ya, sudah berulang-ulang soalnya, ya. Kita sebentar lagi akan selesai dari DL1. Ya, sebentar lagi akan selesai dari DL1 insyaallah. Jadi konsep-konsep itu sudah harus khatam.
ya, baik mengenai fungsinya, aturan-aturannya, cara mengidentifikasinya, bagaimana mengeksekusinya, semua harus sudah khatam. Mulai dari mubtada, khobar, idhofah, badal, mubdal, nat, man'ud, silah mausul. Okay. Bagi rekan-rekan yang istilahnya itu terlambat bergabung dan belum memahami konsep-konsep itu, harus punya usaha yang keras. Ya, tidak ada istilah tidak mengerti materi dengan alasan terlambat. Karena rekaman semuanya sudah lengkap, ya, modul-modulnya semuanya sudah lengkap. Gitu ya. Jadi harus benar-benar ada usaha yang serius. Gitu ya. Khair insyaallah. Mabrur. Baik, berikutnya dengan saudara Jauhari, silakan 2 kalimat berikutnya. Baituhunna. Atasnya belum, atasnya, kalimat yang atasnya. Bentar. Antum kok hidup dalam kegelapan gitu gimana itu, Mas? Bentar, Ustaz. Nih, apa laptopnya nih, Ustaz, kayaknya. Settingannya nggak tahu. Oh, ya. Kira hidup dalam kegelapan antum ya. Bingung juga dari tadi nyeting. Ya sudah, monggo dibaca, monggo. Aina Aina baituhunna. Baik. Baituhunna qaribun minal madrasati. Khair insyaallah, mabrur. Moga dihatikan. Di mana rumah mereka? Baik, di mana rumah mereka? Rumah mereka dekat dari madrasah. Iya, betul, khair insyaallah. Rumah mereka dekat dari sekolah. Baituhunna sebagai mubtada dalam bentuk idhofah. Ya, baitu itu mudhofnya, itu yang terkena hukum mubtada marfu. Qaribun sebagai khobar, marfu juga qaribun ya. Kemudian minal madrasati itu muta'alliq terhadap qaribunnya ya, terhadap qaribunnya. Nah. Insyaallah. Sebelum kita masuk pada latihan yang pertama, monggo barangkali ada yang perlu ditanyakan lagi. Tidak ada ya? Baik, kita lanjutkan. Monggo dilihat poin yang pertama. Tamarin itu jamak dari tamrin. Tamrinun. Ya, tamarinu. Latihan-latihan. At-tamrinul awalu, latihan yang pertama. Perintahnya saya bacakan. Hawilil mubtada'a fil jumalil atiyati ila jam'in kama huwa muwaddahun fil mithali. Rubahlah mubtada pada jumlah-jumlah berikut kepada bentuk jamak sebagaimana dia dijelaskan pada contoh. Nah, seperti biasa, seperti kemarin, ya, tugas kita merubah mubtadanya menjadi jamak. Tapi secara otomatis khobarnya juga ikut berubah jamak. Karena antara mubtada dan khobar terdapat ilaqah dari segi adatnya. Ya. Nah, contohnya, hadhihi bintun, ini adalah anak perempuan. Dirubah menjadi haulai. Hadhihi menjadi haulai. Bintun, jamaknya sudah disiapkan dalam kurung menjadi banatun. Harap diperhatikan cara bacanya, karena banyak yang membaca itu binatun. Terpengaruh dari bintun. Ya, bacanya banatun, baknya di fathah. Kemarin juga sudah kita pelajari bahwasanya isim isyarah haulai itu adalah isim isyarah yang digunakan untuk jamak, boleh mudzakkar, boleh muannats, yang penting akil manusia. Makanya ketika di sini jamaknya itu muannats, tetap menggunakan haulai. Ya, karena haulai itu adalah bentuk jamak, ya, isim isyarah untuk jamak, boleh mudzakkar, boleh muannats, yang penting akil, ya, untuk manusia. Baik, langsung dibaca 3 kata. Berikutnya dengan saudara Diana, monggo.
Hada tolibatun. Nah, hada itu mudzakkar atau muannats? Hadihi tolibatun. Baik. Haulai tolibatun. Tolibatun. Tadi sudah saya sampaikan ya, kalau membaca jamak muannats salim itu harus dikontrol di bagian ujungnya. Bacanya panjang. Kalau antum bacanya pendek, itu nggak ada bedanya dengan bentuk mufrad secara audio. Ya, antum tulisannya tolibatun, tapi antum bacanya tolibatun. Itu berarti mufrad itu secara audio. Apa bedanya dengan tolibatun yang mufrad? Kalau sama-sama baknya dibaca pendek kan begitu. Ya, makanya kalau membaca jamak muannats ujungnya itu dipanjangkan. Tolibatun begitu. Baik, moga dilanjutkan. Diulang, Ustaz. Hadihi tolibatun. Haulai tolibatun. Baknya yang panjang ya. Baknya itu dipanjangkan. Tolibatun. Tolibatun. Nah, antum tadi masih tolibatun gitu. Baknya masih pendek. Baik, lanjut. Hadihi mudarrisatun. Haulai mudarrisatun. Betul, lanjut. Hadihi tabibatun. Haulai tabibatun. Nah, khair insyaallah. Kemudian 3 nomor berikutnya. Pak Ahmad, silakan Pak Ahmad. Hadhihi muslimatun. Haulai muslimatun. Betul, ya. Kemudian, bentar Ustaz. Ya. Ini buka. Ya. Yang berikutnya, hadihi zaujatun. Ya. Haulai zaujatun. Ya, nah ini cocok buat Pak Ahmad ini ya. Lanjut Pak. Hadihi ukhtun. Haulai akhwatun. Betul, khair insyaallah. Nah. 3 nomor berikutnya, Aris Nur Hidayat, monggo. Hadhihi fatatun. Haulai fatayatun. Baik. Hadhihi jadidatun. Haulai jududun. Baik. Hadhihi kabiratun. Haulai kibarun. Naam. Baik, insyaallah. 2 kalimat terakhir dengan Agung Kurniawan. Silakan Agung. Hadhihi saghiratun. Haulai sigharun. Nah. Hadhihi tawilatun. Haulai tiwalun. Baik, khair insyaallah. Nah, bro. Kalau kita perhatikan kata-kata sifat yaitu jududun, kibarun, sigharun, tiwalun, ya kemarin juga sudah digunakan untuk yang jamak-jamak yang mudzakkar. Ya, ini sesuai dengan apa yang sudah kita pelajari kemarin di modulnya. Tolong dilihat kembali halaman 66. Ya, coba kita ingatkan kembali ya terkait pembahasan ini. Halaman 66 modulnya yang poin 3. Saya bacakan lagi biar ya mengingatkan kembali kaidah ini. Jadi kata-kata sifat adjektif dalam bentuk jamak bisa diterapkan untuk mudzakkar maupun muannats. Kata-kata sifat ya. Nah, seperti kata jududun itu boleh dipakai untuk laki-laki maupun perempuan, yang penting jamak akil. Ya, jamak akil. Nah, begitu pula nanti berlaku untuk seperti kibarun, sigharun, tiwalun, dan lain sebagainya.
Yang penting kata-kata sifat dalam bentuk jamak, ya. Kata-kata sifat dalam bentuk jamak itu nanti bisa digunakan untuk mudzakkar maupun muannats. Yang penting jamak akil untuk manusia. Kalau selain manusia tidak bisa menerapkan prinsip ini. Ya. Kaidah ini tidak bisa diterapkan untuk ghairu akil. Bisa dipahami, ya? Nah, jadi kata kibarun, sighorun, tiwalun, ya, tidak perlu heran kok ternyata di sini juga disebutkan sebagai bentuk jamak dari jadidatun, kabirotun, shogirotun, dan tawilatun. Ya, karena itu tadi kaidahnya. Kata-kata sifat, ya, apabila dalam bentuk jamak itu bisa digunakan untuk mudzakkar maupun muannats dengan syarat jamak akil manusia. Jadi baik, kita coba terjemahkan dulu. Barangkali ada kata-kata yang belum tahu, ya. Bintun tadi banatun, anak perempuan. Tolibatun tadi para siswi. Mudarisatun para guru. Tobibatun perempuan maksudnya, ya. Tobibatun para dokter perempuan. Muslimatun para muslimah. Zaujatun para istri. Akhawatun para saudari. Fatayatun para pemudi, kemudian jududun baru, ya, bentuk jamak, kibarun artinya besar, sighorun kecil, dan tiwalun artinya panjang atau tinggi. Nah, baik, insyaallah. Ada yang perlu ditanyakan dulu sebelum kita lanjutkan? Ada, Ustaz. Ya, monggo Pak Budi. Ustaz, ini kan kita udah belajar tentang jamak mudzakkar salim, jamak taksir, dan jamak muannats salim. Nah, yang jadi problem sebenarnya kan jamak taksirnya ini berarti kan kita harus mengenali dia, bentuk mufradnya itu apakah dia mudzakkar atau salim gitu ya Ustaz? Mudzakkar atau salim maksudnya berapa, Pak? Maksud saya yang jamak taksir ini apakah dia bentuk mufradnya itu muannats atau mudzakkar gitu maksud saya, Ustaz. Iya, betul sekali, betul. Itu hanya bisa dihafalkan ya Ustaz. Kalau kita lihat dari kamus gitu, apakah di sana ada identifikasi mudzakkar atau muannasnya gitu Ustaz? Betul. Kan kita sudah mempelajari beberapa kategori muannats itu dimanfaatkan, Pak. Iya. Kan kita sudah mempelajari 7 kategori muannats, ya itu saja. Kategori muannats itu seputar itu, Pak, ya. Sudah lengkap gitu. Gitu, ya. Misalnya Pak Budi menemukan suatu lafadz misalnya, ya. Misalnya menemukan kata kolamun, pena. Dilihat apakah data marbutohnya, apakah anggota tubuh yang berpasangan, ya, ataukah merupakan ta'nits hakiki yang nyata-nyata sebagai perempuan, atau sifat kekhususan wanita, gitu, ya. Atau jamak ghairu akil, atau ta'nits majazi yang dihukumi oleh orang Arab sebagai muannats, tidak masuk semua itu, maka jangan ragu-ragu menghukuminya mudzakkar. Begitu Pak Budi, ya. Tapi kita bisa mengenali ciri-ciri muannats itu kan waktu kita kembali ke bentuk mufradnya gitu ya Ustaz. Terus yang ditanyakan Pak Budi yang mana tadi? Ya, yang jadi masalah kalau kita tidak tahu bentuk mufradnya dari jamak taksir itu Ustaz. Oh, baik. Kalau yang di kamus itu Pak, itu adanya adalah lafadz-lafadz yang mufrad. Disebutkan mufradnya dulu baru jamak. Tidak bisa langsung ujuk-ujuk jamak gitu, tidak ada di kamus. Di kamus nggak ketemu. Tidak ketemu. Jadi memang harus ini ya, cari mufradnya dulu. Bisa bertanya ke yang mengerti atau bagaimana gitu ya untuk menentukan mufradnya. Misalnya Pak Budi mencari ketemu kata buyutun, ya. Misalnya Pak Budi, gini caranya Pak Budi, caranya saya kasih tips ya. Pak Budi klik saja di internet apa arti buyutun gitu ya. Ya. Apa arti buyutun? Nanti akan muncul biasanya di web Al-Ma'ani itu ya. Artinya rumah-rumah. Nah, itu kan jamak Pak Budi ya. Yeah. Terus Pak Budi belum tahu artinya rumah dalam bentuk mufrad. Maka Pak Budi klik lagi apa bahasa Arabnya rumah.
Oh, Nah, gitu ya. Nyari ya, bentuk baik. mufradnya. Gitu ya. Baik, syukran Ustaz. Misalnya Sudah tadi ada dicari. kata aswatun. Aswatun itu misalnya Pak Budi sudah tahu artinya. Artinya adalah suara-suara. Ya, suara-suara, bentuk jamak. Terus Pak Budi pengen tahu bentuk mufradnya bagaimana? Cari saja di internet. Apa bahasa Arabnya suara? Nanti akan muncul, insyaallah. Gitu ya? Baik, Ustaz. Khair, insyaallah. Mabruk. Syukran Ustaz. J, sama-sama. Ada lagi, monggo, silakan. Afwan Ustaz. J, monggo, silakan. Tadi kalau nggak salah disebutkan salah satu jamak taksir jududun ini bisa dipakai untuk jamak muzakkar salim ataupun jamak muannas salim dengan syarat dia akil ya Ustaz ya. Iya. Nah, Saya kalau tidak misal mengatakan salim ya, jamak. oh ya, semuanya. jamak ya Ustaz ya. Nah, Ustaz. Iya, jamak boleh mudzakkar, boleh muannats. Yang penting akil untuk manusia. Apa yang ditanyakan? Kalau misalnya dia masuk ke dalam ghairu akil, berarti bukan jududun ya Ustaz? Bukan. Pakai apa kalau begitu? Bisa jadi itu ya Ustaz ya. Jadi datun gitu ya Ustaz ya. Jadi datun dengan panjang begitu Pak belakangnya. Iya. Tidak ada kata begitu. Nggak ada ya Ustaz ya. Nah, Pak Agus Lim kembali kepada kaidah jamak ghairu akil disifati apa Pak? Jamak ghairu akil disifati muannas Ustaz. Muannats berarti pakai lafadz yang muannats. Jadidun itu mudzakkar, muannasnya bagaimana Pak Agus Lim? Jadidun. Yeah, itu mudzakkar, muannasnya? Jadi datun. Jadi datun. Iya, jadi datun ditambahi tak marbutoh saja. Itu nanti ada babnya Pak. Itu nanti ada babnya. Yeah. Nah, nanti pada pelajaran 16 kita akan belajar jamak-jamak ghairu akil. Prinsip-prinsip yang tadi itu dipakai. Ya, jadi kata-kata sifat kalau untuk jamak ghairu akil itu sebagaimana halnya ya kata sifat yang dijadikan muannats cukup ditambahi tak marbutoh. Jadidun jadi jadidatun. Kabirun kabiratun. Tawilun tawilatun dan lain sebagainya. Begitu Pak Agus Lim ya? Ya Ustaz. Satu lagi boleh Ustaz. Jadidatun gitu tidak ada. Kabiratun gitu. Khair ya, satu lagi boleh Ustaz. Ya monggo silakan. Yang kembali ke yang asyaikhu Bilalun tadi Ustaz. Baik. Awalnya Ana berpikir karena asyaikhu itu ma'rifah makanya nggak berpikir itu khobar Ustaz. Setelah saya ingat-ingat lagi khobar itu salah satu hukum asalnya kan dia nakiroh ya Ustaz ya. Nakiroh, ya. Nah, terus bisa jadi ma'rifah itu dengan syarat apa ya Ustaz? Ya kalau terpenuhi syarat-syaratnya Pak. Kalau ada tuntutan untuk menjadikannya ma'rifah. Kalau syarat-syaratnya khobar menjadi ma'rifah itu tidak terlalu spesifik. Beda halnya dengan mubtada. Kalau mubtada itu hukum asalnya ma'rifah. Untuk menjadikan nakir itu banyak sekali musawigotnya. Musawig itu faktor pemboleh. Itu sangat spesifik dan jelas. Tapi kalau khobar itu hukum asalnya nakiro, ya bisa menjadi ma'rifah dengan syarat maksudnya apabila ada tuntutan-tuntutan seperti itu. Sekarang kita mengatakan Syekh Bilal itu tidak mungkin syekhnya dinakirohkan. Tidak bisa. Secara makna rusak, secara nahwu juga tidak bisa. Bisanya adalah pakai alif lam. Maka sehingga mau tidak mau khobarnya menggunakan yang ma'rifah. Itu namanya tuntutan Pak Agus Lim ya? Iya Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sama halnya ketika tuntutan itu adalah dipakai untuk ya khobar dalam bentuk lafadz yang sifatnya ikonik begitu ya. Yaitu suatu lafadz yang satu-satunya tidak ada kemungkinan yang lain. Nah, gitu ya. Misalnya kita mengatakan ada seorang anak kecil bertanya tentang matahari yang di langit. Benda apa itu yang terang sekali di sana itu? Nah, gitu ya. Terus kita jawab itu adalah matahari.
Maka kita mengatakan tilka asyamsu. Tidak boleh tilka syamsun. Kenapa? Karena matahari cuma satu. Biasanya kalau dalam bahasa Inggris menggunakan the. Itu ya. Antum semua lebih pintar insya Allah bahasa Inggris ya. The itu kan salah satunya dipakai untuk benda yang cuma satu di dunia. Makanya kalau matahari itu sun itu kan pakai the sun, gitu ya. The moon. Sama dengan bahasa Arab. Itu nanti tidak boleh menggunakan tilka syamsun, gitu nggak boleh. Karena matahari cuma satu. Sehingga harus menggunakan ma'rifah. Tilka asyamsu. Akhirnya khobarnya dalam bentuk ma'rifah dengan menggunakan alif lam. Begitu Pak Agus Lim ya? Ya, artinya Ustaz. sesuai dengan tuntutan siakul kalam, konteks kalimatnya. Ya, begitu khobar itu kalau ingin menjadi ma'rifah. Beda halnya dengan mubtada. Itu nanti sudah jelas pakem-pakemnya. Ya. Kapan harus dijadikan nakir itu jelas. Gitu. Baik, maaf insyaallah. Ada lagi yang perlu disampaikan, monggo. Waktunya sudah cukup, jadi untuk yang poin 2 insya Allah pada pertemuan berikutnya saja. Ya. Belajar pelan-pelan, yang penting istiqomah. Ya. Istiqomah, ya, perjalanan masih sangat panjang. Ya, memang seperti inilah ruhnya belajar bahasa itu seperti ini. Ya. Harus belajar banyak sekali, ya, berbagai kaidah, ya, aturan-aturan, mufradat, macam-macam yang harus dipelajari. Jadi ya, apabila kita sudah terbiasa dengan ruh belajar yang seperti ini, ya, maka kita harus siap. Ya, memang seperti ini belajar bahasa. Ya. Ada memang majelis-majelis bahasa Arab tuh yang belajar bahasanya hanya sekedar mufradat. Gitu, ya. Jadi ketika seseorang sudah merasa menghafal mufradat ini dan itu merasa sudah bisa bahasa Arab. Padahal itu belum apa-apa, gitu. Mufradat itu belum apa-apa. Nah. Jadi belajar bahasa Arab itu hakikatnya adalah mempelajari semua aspeknya. Ya mufradatnya, ya kaidah-kaidahnya, ya cara menulisnya dan lain sebagainya, semuanya dipelajari. Ya, dan butuh waktu yang sangat lama. Jadi benar-benar harus menyiapkan energinya, mentalnya, jiwanya gitu ya. Karena perjalanan masih sangat panjang. Nah, baik, mungkin cukup dulu untuk pertemuan pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Nyuwun ngapunten. Kami akhiri dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam.